Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan Antropologi Ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah antropologi ekonomi, yang mana nanti kita akan mengenal yang namanya tokoh-tokoh dari antropologi ekonomi. Perlu kalian ketahui sejarah singkat dari perkembangan antropologi ekonomi berawal pada tahun 1899 dengan tokoh yang bernama Thorstein Veblen. Ia menjelaskan bahwa gejala ekonomi tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi seperti sosial budaya sangat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat modern. Lalu selanjutnya pada tahun 1921 ada tokoh yang bernama Malinowski yang meneliti tentang masyarakat Trobian. Menurutnya, masyarakat Trobian tidak memiliki motif ekonomi dalam melaksanakan aktivitas produksi dan juga distribusi. Selanjutnya, Ferd Goodfellow dan juga Herskovit menjelaskan bahwa konsep ilmu ekonomi modern sebenarnya berlaku secara universal. Mereka mengkaji masyarakat primitif, masyarakat tradisional, dan juga masyarakat modern. Menurut mereka, masyarakat primitif ataupun masyarakat tradisional dan juga masyarakat modern bertindak berdasarkan prinsip maksimalisasi. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa adat istiadat merupakan proses ekonomisasi. Selanjutnya, Karl Polanyi, Konrad Arendsburg, dan juga Harry Pearson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi modern adalah produk sejarah yang memunculkan sistem ekonomi pasar dan tidak dapat berlaku secara universal. Mereka juga membedakan arti ekonomi menjadi dua, yaitu ekonomi formal dan juga ekonomi substansial. Pada ekonomi formal, ekonomi sebagai proses maksimalisasi, dan pada ekonomi substansial, ekonomi sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah lingkungan alam dan juga lingkungan sosial. Selanjutnya, mereka juga membedakan sistem ekonomi menjadi dua, yaitu pada masyarakat modern dan juga pada masyarakat primitif serta tradisional. Pada masyarakat modern, sistem ekonominya yaitu mereka hidup dengan sistem ekonomi pasar, sedangkan pada masyarakat primitif dan tradisional, sistem ekonomi menyatu dengan institusi sosial lainnya seperti sistem kekerabatan, sistem religi, sistem politik lokal, dan sebagainya. Berbeda dengan Karl Polanyi, George Dalton menjelaskan bahwa teori ekonomi modern tidak dapat dipakai untuk mempelajari ekonomi masyarakat primitif dan juga tradisional, sebab metode dan isi teori ekonomi dibentuk melalui industrialisasi pabrik dan ekonomi pasar. Selain itu, ekonomi pasar yang terorganisasi menjual sesuatu melalui mekanisme pasar. Organisasi pasar juga mendorong partisipasinya untuk mencari pendapatan material sendiri dan juga terdesentralisasi. Selanjutnya, Scott Cook menjelaskan bahwa kaum substantif ternyata teracuni anti-market ideologi yang muncul dari penyederhanaan yang berlebihan dari sejarah pemikiran ekonomi barat. Berbeda dengan Robin Burling, ia menjelaskan bahwa dengan membedakan ekonomi secara substansial dan formal, ternyata Karl Polanyi ini telah mengingkari kemungkinan bahwa masyarakat primitif pun melakukan tindakan ekonomisasi. Ekonomi menurut Robin Burling adalah maksimalisasi penggunaan resource di segala bidang kegiatan kehidupan. Frank Cancian menjelaskan bahwa maksimalisasi adalah bagian dari norma yang sudah melembaga dalam masyarakat. Tetapi di dalam masyarakat juga ada norma untuk saling memberi hadiah, atau mereka tidak hanya memaksimalkan keuntungan materi tetapi juga memaksimalkan kualitas dari pertukaran hadiah tersebut. Selanjutnya, menurut Maurice Goodelier dan Harold Snyder, sang formalis, menjelaskan bahwa ekonomi mikro sangat penting bagi antropologi ekonomi karena teori-teori mikro berlaku secara universal dan cocok dipakai sebagai analisis masyarakat apapun. Sedangkan menurut Harry Pearson, seorang sosiolog, menjelaskan bahwa surplus adalah gejala yang melekat dengan sesuatu bentuk sistem ekonomi tertentu
yaitu ekonomi marginal, tempat semua barang dikonsepsikan ada dalam kondisi terbatas. Dari beberapa pendapat tokoh antropologi ekonomi tersebut, kemudian menghasilkan aliran pemikiran antropologi ekonomi menjadi dua, yaitu pemikiran gagasan-gagasan Marx tentang antropologi ekonomi baru dan juga pemikiran di luar kelompok baru, yaitu ekonomi personalisme. Ide-ide formalisme kemudian diarahkan kepada pendekatan kultural materialisme dan ekonomi politik, sedangkan ide-ide substantivisme diarahkan pada struktural marxisme, ekonomi moral, dan juga ekonomi personalisme. Gagasan Marx yang digunakan oleh antropologi ekonomi yaitu doktrin determinasi infrastruktur, konsep mode produksi, dan juga konsep eksploitasi. Di dalam antropologi ekonomi baru, kita mempelajari kehidupan masyarakat Peasant yang miskin dan menderita tanpa mengadopsi gagasan Marx sebagai analisa. Pemikiran ini menampilkan sistem sosial sebagai sistem yang berisi manusia, dioperasikan oleh manusia, dan eksistensinya termanifestasikan oleh gerakan kehidupan manusia. Selanjutnya terdapat beberapa tokoh antropologi ekonomi baru yaitu Eric Wolf, James Scott, Samuel L. Popkin, dan juga Davis. Davis meneliti tentang hubungan sosial di dalam pasar pada masyarakat Filipina pada khususnya dan juga Asia pada umumnya. Selanjutnya James Scott meneliti tentang Peasant atau masyarakat petani. Menurut James Scott, Peasant sebagai masyarakat yang harmonis dan juga stabil. Desa Peasant berkepentingan menjaga kelangsungan hidup warganya, dan mental Peasant adalah dahulukan selamat. Selanjutnya, pemberontakan Peasant akibat harmonisasi kehidupan desa terancam oleh masuknya ekonomi kapitalisme dari kota. Berikutnya adalah Samuel L. Popkin yang bertentangan pendapatnya dengan James Scott. Menurut Popkin, hubungan Peasant yaitu hubungan patron-klien, yaitu hubungan yang eksploitatif, sedangkan pemikiran Peasant yaitu pemikiran yang rasional. Ia melakukan pemberontakan untuk merebut kesempatan dalam tata ekonomi yang baru. Inilah gambaran dari sejarah antropologi ekonomi dari beberapa tokoh-tokohnya. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.